Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat berjumpa kembali di video saya kali ini dan masih membahas tentang budidaya kapulaga. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang panen kapulaga dan pengolahan pasca panen ya. Pertanyaannya adalah kapan kita mulai panen kapulaga? Jadi ini yang pasti sebelum umur 1 tahun ya kita bisa panen. Nah ini ada yang 6 bulan atau 8 bulan ya untuk panen pertama kali ya, panen pertama itu. Dan ini tergantung pada bibit yang kita tanam. Maksud tergantung bibit adalah jadi tunas yang kita tanam itu menentukan juga ya apakah itu tunasnya masih muda, masih kecil atau remaja atau dewasa gitu ya bibit yang kita tanam itu. Nah itu menentukan. Tapi yang pasti sebelum umur 1 tahun itu sudah panen ya kapulaga ini. Dan selanjutnya ciri kapulaga yang siap kita panen itu adalah yang dari warna dan juga kita dari kerasnya buah ya. Jadi kita ngecek apakah ini kapulaga udah siap dipanen. Nah kita kelihatan dari warna kalau semakin tua ya. Jadi kita panen yang tua ya, jangan yang muda. Jadi cirinya tua adalah bila kita tekan pakai kuku itu udah keras ya, keras. Tapi kalau yang masih muda, buah muda itu kita tekan itu lembek. Nah itu. Terus di warna juga kadang kelihatan ya di warna juga kalau kapol sudah tua itu misalkan seperti kapol ini ya, kapol hibrida ya atau lokal. Nah ini kalau masih muda biasanya merah muda terus agak cerah gitu ya. Tapi kalau yang sudah tua itu agak sedikit merahnya atau pinknya itu agak kusam gitu ya, agak kusam. Nah itu, dan yang pasti yang bisa kita jadikan acuan atau patokan itu kita tekan pakai kuku. Nah ini udah keras, berarti ini udah tua. Dan kenapa alasannya kita panen harus buahnya sudah tua? Nah ini karena kalau yang muda ya, panen muda ini dia itu nanti apabila sudah kering itu susutnya banyak begitu. Susutnya banyak. Jadi kalau yang muda itu dari 10 kilo basah itu kadang menjadi 1,5 kilo keringnya ya. Tapi kalau udah tua, nah sudah tua ini dari 10 kilo buah basah, nah itu menjadi sekitar ya 2 kilo kering, buah kering ya. Nah itu kalau sudah tua. Nah ini kan sangat mencolok sekali ya, itunya beratnya gitu. Jadi kan lumayan ada perbedaan beberapa ons saja, ini sangat berbeda hasilnya ya. Dan saya sarankan panen sudah tua gitu supaya bobotnya berat ya, penyusutannya kurang gitu. Proses selanjutnya adalah pemipilan atau perontokan ya. Nah ini pemipilan atau perontokan, jadi pemisahan buah dari tangkai. Kita pipil ya, kita rontok. Kemudian selanjutnya apabila kondisinya kotor, nah ini lebih bagus lagi ya kalau dicuci dulu ya. Kalau banyak tanah, misalkan banyak kotoran atau banyak tanahnya yang menempel, nah lebih baik kita cuci terlebih dahulu supaya menghasilkan buah kering yang putih dan bersih ya.
Tapi kalau tidak banyak tanah, kalau bersih ya, kita pipil bisa langsung kita jemur ya. Di dalam proses penjemuran ini harus dibolak-balik ya, dibalik. Ini bisa 1 jam atau maksimal 2 jam sekali kita balik ya, dibolak-balik supaya cepat kering gitu. Kemudian kita di dalam proses penjemuran ini kalau panasnya full ini sekitar 6 atau 7 hari lah ya. 6 atau 7 hari bisa kering ya. Bisa kering. Nah, ini cirinya kering adalah kapulaga kulitnya kering dan dalamnya juga sudah keras, kering keras ya. Tidak berair atau berlendir. Nah, ini berarti kapulaganya udah kering, udah siap jual. Oke, dan dibayar atau tengkulak ya. Mereka menginginkan kekeringan minimalnya di 20 ya. Lebih kering mereka itu lebih suka, atau misalkan 17 itu lebih bagus ya. Lebih kering lebih bagus. Jadi termasuknya kualitas A ya, kualitas bagus ya. Batas 20 ya, lebih kering lebih mereka itu lebih suka ya biasanya. Misalkan di 17, 19, 18 nah itu termasuknya kualitas A. Tapi kalau di atas 20 misalkan 24, 25 nah itu kelompoknya udah di kualitas B begitu ya. Jadi kurang kering, harganya pun beda gitu ya. Kalau di kekeringannya kurang gitu. Ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam proses pengeringan ya. Jadi kalau misalkan ada panas matahari full ya, misalkan di dalam waktu 7 hari gitu bisa kering langsung ya. Tapi kendalanya ketika musim hujan misalnya terhenti begitu ya, misalkan 1 hari 2 hari kita jemur terus datang hujan, kemudian disambung dengan hujan, kita kan gak bisa menjemurnya ya. Nah, ini ada hal yang harus diperhatikan ya. Sebaiknya kalau misalkan terhenti penjemuran ya, lebih baik itu kita jangan dimasukin ke dalam karung gitu ya. Jadi usahakan buah kapulaga yang belum kering itu lebih baik di angin-angin atau digelar saja gitu, di lantai bisa atau di angin-angin bisa. Jadi jangan sampai tertutup, karena kapulaga yang belum kering betul, nah itu kalau dimasukin ke dalam karung ya, itu biasanya dia itu di dalam karung biasanya itu dia itu kayak keringetan gitu, mengeluarkan air. Nah, ini biasanya disusul dengan jamur, seperti buluk ya, atau berbulu begitu. Kalau terjadi hal seperti itu, nanti buahnya itu akan hilang bobot ya, hilang bobot. Jadi bobotnya akan ringan banget ya, ringan pokoknya. Jadi susut ringan, terus warnanya menjadi kusam gelap ya. Nah, itu akan rugi sekali lah pokoknya. Jadi rugi banget ya, karena bobotnya akan jadi hilang gitu ya. Kualitasnya akan menjadi kualitas jelek dan harga jualnya pun akan lebih murah ya kalau seperti itu. Itulah yang harus diperhatikan. Atau alternatif lain bisa digarang tapi bawahnya jangan terlalu kena asap ya. Misalnya kita pakai tampah atau tampir atau apa aja ya. Ya, itu. Atau kita di open itu bisa juga ya, lebih bagus itu. Nah, itu aja hal-hal yang harus diperhatikan, terutama bagi para pemula ya, Oke, demikian
video saya kali ini. Dan terima kasih Anda telah menonton video saya. Oke, dan kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moving away, can't you see?